وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الكتاب ونزل الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا العلم النافع ورزقا طيبا مباركا فيه. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma mulai dari ayat 16 sampai 19 insyaallah. Ya. Ayat 16 sampai 19. Itu firman Allah Azza wa Jalla, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza ittasaq fatarkabunna tabaqan 'an tabaq." Insyaallah pada kali ini untuk 4 ayat tersebut yang akan kita bahas. Allah Ta'ala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Lam di sini artinya bukan tidak, melainkan justru untuk menekankan akan kalimat ini. Seperti la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah. La di sini bukan artinya tidak, bukan. Justru la di sini semakna artinya sesungguhnya, benar-benar aku bersumpah dengan bil qiyamah, dengan hari kiamat. Bihadzal balad, dengan negeri ini yaitu tanah haram. Dan di sini fala uqsimu bisyafaq, sesungguhnya aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu adalah cahaya merah di waktu senja, merah kekuning-kuningan, itu syafaq. Ya, sebelum atau setelah maghrib. Ya, itu syafaq. Ya. Tafsirannya, aqsamallahu bil humrati allati takunu fil ufuqi ba'da ghurubi syams. Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil humrah, dengan kemerah-merahan, ya, allati takunu fil ufuq, yang ada di ufuk, yaitu ufuk itu ujung pandangan kita. Kemerah-merahan itu hanya terlihat di ujung pandangan kita, ya, selalu begitu, ya. Ba'da ghurubi syams, dan itu terjadi adanya setelah ghurub, yaitu tenggelamnya matahari. Setelah tenggelamnya matahari, kemerah-merahan itu, ya, jika ada, ya. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya yang itu, ya. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluknya itu terserah Allah Ta'ala. Adapun kalau kita hanya boleh bersumpah dengan nama atau sifat Allah. Kalau kita bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah, maka jatuhnya ke syirik. Ya, jatuhnya ke syirik. Bersumpah dengan malaikat, nama malaikat misalnya. Bersumpah dengan nama nabi pun tidak boleh. Demi Muhammad tidak boleh. Masuknya ke syirik. Syirik apa? Asalnya syirik kecil. Syirik kecil. Kalau bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya. Kalau dalam sumpah tersebut
terjadi sumpah tersebut dengan adanya keyakinan bahwasanya makhluk yang dia bersumpah dengannya itu memiliki kekuasaan, otoritas yang independen selain Allah, maka ini syirik besar, kufur. Ya, misalnya seseorang, saya bersumpah demi langit, atau biasanya kalau misalnya orang barat ya orang kafir itu demi bintang apa gitu, demi bintang apa, kira-kira bintang apa, nama bintang-bintang apa, pokoknya demi bintang ini gitu. Demi lucky star misalnya, lucky star itu bintang keberuntungan ya, demi bintang fulan, demi bintang ini. Dan orang-orang kafir itu ketika mengatakan demi bintang ini, ada keyakinan bahwasanya gejala alam tertentu itu karena bintang tersebut. Maksudnya bintang tersebut punya kekuatan tersendiri. Keyakinan secara gaibnya gitu, metafisisnya seperti itu keyakinannya. Ya. Ketika ada keyakinan seperti itu, maka menjadi kufur akbar, syirik besar, keluar dari Islam. Ini pelajaran tauhid yang harus kita ketahui. Nah, bahkan demi guru saya misalnya, udah meninggal orangnya, ya, bersumpah dengan gurunya itu, dengan nama gurunya, dan ada keyakinan gurunya itu bisa melakukan hal-hal secara gaib yang kita tidak tahu untuk melancarkan rezeki kita atau hal-hal lainnya, maka ini termasuk syirik besar. Ditakutkan ya, kalau dia nggak jahil pelakunya bisa keluar dari Islam. Tapi ya kita nggak bisa langsung memvonis orang langsung keluar dari Islam, kecuali kalau kita jelaskan terlebih dahulu gitu kan, sampai beliau faham atau mereka faham. Tapi di sini masalah ini hati-hati. Syirik kecil dan syirik besar untuk bersumpah dengan selain nama atau sifat Allah. Bahkan kalau nggak ada keyakinan macam-macam lah, cuman bersumpah aja demi bapakku gitu, dalam artian pengakuan untuk bersumpah, maka ini tidak boleh masuk syirik kecil tanpa ada keyakinan tertentu ya. Nah, apalagi kalau ada keyakinan yang syirik baru bahaya ini ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka sekehendaknya bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Rasulullah SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Itu kata Rasulullah. Dan kata Ibnu Mas'ud, "Li'an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairillahi shadiqah." Saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong. Saya wallahi tapi bohong habis itu. Wallahi saya enggak ngelakuin ini padahal ngakuin. Itu lebih saya sukai, lebih mending bagi saya daripada saya bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Demi bintang kejora saya nggak melakukan itu. Benar dia nggak lakuin. Masalahnya bukan di kejujuran atau bohongnya, bukan di sini. Masalahnya di deminya itu. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Karena di beberapa lagu, ya, lirik-lirik lagu itu kadang-kadang disusupi orang-orang Barat. Kalau misalnya lagu Barat, kadang disusupi itu, nah, Lucky Star, ya, dan seterusnya, dari hal-hal yang sebenarnya jauh dari akidah Islam. Ya. Orang yang tidak tahu atau dia suka lagu kemudian nggak ngerti masalah akidah, apalagi nggak ngerti bahasa Inggris ditambah ya, nyanyi ini ya nyanyi itu aja, padahal itu kalimat-kalimat kekufuran benar-benar itu. Nauzubillah. Baik. Itu tadi tentang apa? Tentang qasam, yaitu tentang sumpah. Bisyafaq, syafaq tadi apa? Merah-merah yang ada setelah terbenamnya matahari. Ya. Bisa juga syafaq, syafaqah itu bisa artinya rasa sayang. Itu rasa sayang gitu. Ada kangen sama seseorang itu syafaqah. Rasa sayang pengen ngayomin ya, begitu. Itu rasa syafaqah. Ada juga syafaq artinya merasa cemas, harap-harap cemas. Ya. Yaitu orang-orang beriman. Orang-orang beriman ketika di dunia, ya, ketika di akhirat nanti, ya,
akan saling bertanya. Pas di surga akan saling bertanya, kamu kok ada di sini? Kok bisa kamu dapat sehebat ini pahalanya? Ya. Kemudian orang-orang beriman akan saling menceritakan perjuangannya di dunia. Gimana saya di dunia dulu ya. Contohnya misalnya di surat ya. Bukan gerumpi tapi namanya Pak. Enggak ngomongin orang itu. Ya. Tapi ngomongin orang juga. Iya, ngomongin yang di neraka itu fulan ini gini-gini, tapi kalau pas di surga nggak ada dosa, ya, udah selesai semuanya. Ini kata Allah Taala di surat At-Tur, wa aqbal ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Para penghuni surga yang semoga kita termasuk mereka, Allahumma amin, dan keluarga kita, itu saling bertemu satu sama lain, saling yatasaalun, saling tanya-tanya satu sama lain. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Ya. Mereka berkata, orang-orang surgawi itu berkata, kami dulu waktu di dunia, fi ahlina, di antara keluarga kita, yaitu punya keluarga gitu kan, musyfiqin, yaitu khaifin, takut akan azab Allah. Jadi harap cemas gitu, merasa cemas. Nah, ini memang masalah syafaq, artinya bisa nyambung ke sana, musyfiqin, syafaq. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Karena perjalanan berkeluarga ini tentu menuju akhirat ujung-ujungnya gitu. Kalau minimal bisa tanamkan diri kita ketakwaan, rasa takut kepada Allah, nanti kan zaujah atau istri kita akan melihat, ini suami saya alhamdulillah rajin sholat, rajin gini-gini. Anak juga melihat, alhamdulillah bapak saya membanggakanlah walaupun sayanya belum apa-apa, rajin sholat, rajin ini gitu. Alhamdulillah. Tanamkan syafaqah, rasa sayang dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaq tadi maknanya yang lain, bukan makna yang ini ya. Tapi cuma sekadar wawasan. Kemudian wal qamari idza tasaqqa. Afwan. Wal laili wama wasaq. Dan demi langit wama wasaq. Wama wasaq yaitu dan apa yang diselindungkan di balik langit ya. Langit ini kan adalah libas. Langit itu adalah pakaian selimut. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan langit kami menjadikan lail malam ya, malam ya, lail. Kami menjadikan malam itu sebagai libas, pakaian, selimut. Ketika disebutkan libas, berarti ada hal yang ditutupi di balik libas tersebut. Pasti. Ketika disebut selimut, pasti ada hal yang ditutupi di balik selimut itu. Dalam ayat lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka, yaitu perempuan, istri-istri kita, adalah libasul lakum, pakaian buat kalian, dan sebaliknya, wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian-pakaian buat mereka. Ketika disifati pakaian berarti ada kelekatan antara satu dengan lainnya dan saling menutupi aib satu dan lainnya. Oleh karena itu haram bagi seorang istri menceritakan kekurangan suaminya walaupun di depan keluarganya, maksudnya di depan orang tuanya sendiri. Suami aduh nggak boleh, kecuali kalau udah terlalu, suaminya terlalu mukul, itu baru ceritakan karena zalim ya. Tapi kekurangan suami itu ada tai lalat di pahanya berapa, 3, ada tompelnya di sini, ini aib gitu ya. Apalagi kalau ada hubungannya dengan seksual dan semacamnya, nggak boleh dikabarkan ke siapapun. Ini karena ada beberapa wanita itu ya, astagfirullah, itu kesian itu suaminya ya. Tapi suaminya juga nggak bisa apa-apa ya, karena takut sama istrinya. Nah ini bingung ini. Dan sebaliknya, antum libasul lahun, kalian adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Dan nggak boleh berarti kekurangan istri dicurahkan ke yang lainnya ya. Pokoknya seperti itulah ya. Itu makin menjauh ya. Kita fokus lagi di sini, wal laili wa ma wasaq. Lail itu malam dan apa yang disembunyikan di malam tersebut, atau di tafsirnya
Wa aqsama bil lail. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam, dan kita enggak boleh bersumpah dengan malam. Wa ma jumi'a fihi, dan apa yang terkumpul di malam itu. Malam ini adalah waktu yang Allah ciptakan. Wa ja'alna al-laila libasa, sebagai pakaian untuk kita selimut. Malam ini menyelimuti kita untuk kita istirahat. Ya. Bukan untuk bekerja sebenarnya malam, tapi memang karena kebutuhan harus ada pekerjaan malam seperti satpam dan seterusnya. Itu lain hal ya, darurat. Ya, Allah Ta'ala bersumpah dengan malam. Wal qamari idza tasaqqa. Dan qamar itu bulan apa bintang? Bulan. Wal qamar. Qamar itu jenis apapun yang namanya bulan itu qamar. Dan rinciannya ada nama lain lagi. Kalau misalnya hilal itu sabit. Ya, sabit. Ya. Kalau misalnya purnomo itu badrun. Badr. Jadi beda. Qamar adalah sabit dan juga qamar adalah hilal dan juga badr. Ya. Tapi hilal dan badr beda. Hilal itu qamar yang ini sabit. Kalau badr qamar yang full. Ini wal qamari idza tasaq, yaitu al qamar, dan demi bulan ketika dia menyempurna, melebar menjadi purnama. Ya, dan itu namanya badr. Dikatakan di sini wal qamaru idza jtama'a wa tamma wa sara badra, dan demi bulan jika dia ijtama'a, yaitu berkumpul seluruh komponennya tersinarkan, ya. Wa tamma, sempurna, dan sara badra, menjadi badr, menjadi purnama, ya. Jadi kalau misalnya ada orang namanya Badr, itu artinya purnomo, ya. Ustadz Badru berarti Ustadz Purnomo. Gitu ya. Itu Badr ya. Ya. Nah, Allah Ta'ala bersumpah tadi dengan 3 makhluknya. Syafaq, lail, dan qamar. Syafaq itu kemerahan, lail tapi lail yang ketika terkumpul semua hal yang disembunyikan oleh malam, dan qamar ketika purnama, karena itu seindah-indahnya qamar. Allah bersumpah untuk itu, terus untuk mengabarkan apa? Mengabarkan hal ini nih. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Itu yang Allah kabarkan. Apa artinya la tarkabunna? Lam di sini lam at-ta'kid, untuk menguatkan. Tarkabunna, kalian pasti. Rakiba yarkabu itu aslinya maknanya mengendarai. Orang mengendarai unta berarti rakiba, mengendarai mobil rakiba. Ya, mengendarai yaitu naik di atas sesuatu. Nah, di sini kalian akan naik di atas sesuatu, maksudnya kalian akan mengalami fase-fase. Ada nun taukid, latar kabunna, nun ini nun taukid, penekanan. So, di sini berarti ada sumpah dari Allah untuk 3 penekanan 3 kali. Kemudian ada lam, latar kabunna, lam ini lam takkid, penekanan, ya. Kemudian ada nun takkid juga namanya, latar kabunna, ditasdidkan. Berarti ada 3 macam penguatan oleh Allah Ta'ala. Ketika dikuatkan benar-benar oleh Allah, berarti ini harus kita perhatikan. Tarkabunna, kalian pasti mengalami. Tabaqan an tabaq. Tabaq di sini maknanya tingkatan. Tabaq, bukan tobacco yang artinya sigaret, bukan. Ini tabaq artinya adalah fase-fase, tingkatan-tingkatan. Nah, di sini ayat global, udah mujmal gini aja bicaranya. Setelah itu langsung fama lahum la yu'minun. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, ya, kita sudah tahu makna latar kabun tabaqan an tabaq, kalian pasti akan mengalami fase demi fase demi fase. Ya. Lalu bagaimana kita kemudian mentashqiq atau mengupas dan membahas penafsiran ini lebih dalam? Ada hadisnya. Coba sebelumnya kita lihat tafsirnya.
la tarkabunna ayyuhan nas, kalian wahai manusia pasti mengalami halan ba'da halin, keadaan demi keadaan, yaitu beragam keadaan fase-fase. Min nutfatin, dari yang namanya nutfah, yaitu setetes mani, fa'alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, famudghah, kemudian menjadi segumpal daging, fahayat, famaut, faba'ats. Fahayat kemudian baru kemudian hidup, kemudian maut, mati, kemudian baru yang namanya ba'ats. Ya. Hadis yang berkaitan dengan fase-fase ini. Dan sebelumnya memang fase-fase global, sangat globalnya itu telah Allah Ta'ala beritahukan di surat Al-Baqarah. Kaifa takfurun wa antum amwata. Ya bukan. Fa ahyakum thumma yumitukum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian bisa kufur kepada Allah padahal wa kuntum, kalian dulu adalah mayit. Dulu kita ini adalah kematian, ketiadaan. Sebelum kita lahir kita enggak ada. Fase pertama itu fase kematian, fase enggak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, baru ini fase kehidupan. Thumma yumitukum, kemudian Allah kemudian Allah matikan kalian. Ini fase yang kita belum terjadi pada diri kita. Nanti ketika kita mati, fase ketiga. Thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Fase keempat, kemudian dia menghidupkan kalian kembali. Ini fase akhirat nih. Dan fase akhirat ini tujuannya thumma ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian akan di-restore, dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban, bukan diapa-apain. Ya. Berarti ada 4 fase dan tambahan 1 fase, yaitu fase yaumil hisab. Fase di yaumil mahsyar untuk dihisab amalannya. Ya, itu globalnya. Dan agak sedikit dirinci oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Ibnu Mas'ud. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW, beliau bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Sesungguhnya kalian dikumpulkan masalah penciptaannya, yaitu gimana dulu kita di perut ibu kita, ya, itu selama 40 hari terlebih dahulu. Ya, itu masih fase nutfah namanya, mani, ya. Dan kita tahu ketika mani itu lama, ya, nutfah yang disifati oleh Allah Ta'ala di surat At-Tariq, khuliqa min ma'in dafiq, diciptakan dari ma yang dafiq, ma yang muncrat, yang kalau misalnya jatuh ke lantai atau kemana kita akan merasa jijik dengannya, ya kan? Itulah nutfah, mani, ya. Dan kemudian 1 tetes mani itu juga punya entah berapa ribu atau ratusan ribu sel, yang kita satu dari antara itu semua. Allah pilih kita, gitu kan? Dari kecil, sangat, bukan setetes, tapi seper 1000 tetes gitu. Kecil banget kita itu dulu. Kecil dan gak ada apa-apanya. Ya, untuk diingat oleh kita, agar kita tidak sombong. Dan seringkali Allah mengingatkan itu. Min ayyi syai'in khalaqah, ya kan? Min nutfatin khalaqahu faqaddar. Dari apa sih Allah menciptakan manusia? Min nutfah, dari setetes mani. Berarti kita gak bisa apa-apa. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian Allah lah yang membuat, yang mentakdirkannya. Dan di sini 40 hari masih berupa apa? Mani. Ya. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia menjadi 'alaqah. Yaitu berapa dia? Segumpal darah lah, enggak seberapa gitu. Dan dalam fase kurun waktu 40 hari juga. Berarti 80 hari. Ya, hampir 3 bulan lah ya. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik.
kemudian menjadi yang namanya mudghah, yaitu segumpal apa? Daging sekarang. Nah, masih segumpal daging. Mithla dzalik selama 40 hari. Di hari ke-120, ya, setelah 4 bulan, thumma yab'atsu Allahu malakan. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat khusus dengan tugas untuk meniup dan mencatat, ya. Fayu'maru bi'arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Wa yuqalu lahu, dikatakan kepada malaikat itu, uktub amalahu, tulislah amalan dia. Kita nggak bisa bayangin gimana caranya, ya, nggak bisa bayangin. Kita nggak bisa bayangin gimana malaikat mencatat amal kita, nggak bisa bayangin, nggak masuk akal, sekali nggak bisa bayangin, ya. Jangan dibayangin. Uktub amalahu wa rizqahu, dan rezekinya, wa ajalahu, dan ajalnya, wa syaqiyyun aw sa'id, dia menderita kelak atau sa'id, bahagia. Thumma yunfakhu fihi ruh, maka setelah dicatat apa-apa tentangnya, everything about him, gitu kan, semua tentangnya, yunfakhu fihi ruh, baru ketika itu ditiupkan kepadanya ruh. Di situ baru hidup. Nah, jadi kehidupan manusia di dalam ini itu setelah berapa bulan? Setelah itu mulai bulan kelima baru mulai ada kehidupan. Nah, bulan kelima ini kalau dijadikan diaborsikan, ini namanya pembunuhan terhadap manusia. Ini kejahatan masuknya dalam syariat. Pembunuhan, ya. Jadi yang dokter atau siapapun yang melakukannya, dia berarti sama dengan membunuh manusia, membunuh jiwa. Dan ini sama dengan ya, dan dosanya besar tentu. Yang kelak seperti di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu sudah ada yang namanya tahdid an-nasl, yaitu pembatasan keturunan. KB, keluarga berencana. Ya. Tapi mereka dengan 2 cara. Dengan cara aborsi, ya, yang masyhur, ya. Atau dengan cara namanya azl. Azl ini mengeluarkan mani di luar kemaluan wanita, sehingga tidak hamil. Dulu nggak ada kondom, nggak ada. Ya. Nah, kalau yang pertama jelas haram, aborsi haram. Ya. Yang kedua azl. Azl ini ada sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang tidak dhaif, ya. Anda nggak tahu sahih atau hasan, tapi makbul hadisnya. Kata Nabi, al-azl adalah al-wa'dul khafi. Al-wa'dul khafi itu artinya adalah penguburan anak secara terselubung. Tapi jangan langsung menghakimi apa-apa, ya. Dengerin dulu. Azl yaitu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Itu adalah al-wa'dul khafi, kata Nabi SAW. Apa itu wa'ad? Wa'ad itu adalah penguburan anak hidup-hidup. Al-khafi yang terselubung. Nah, tapi sekarang kita perhatikan di surat At-Takwir. Allah Ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup di zaman jahiliyah, itu ditanya di akhirat, bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa kamu kok dibunuh hidup-hidup? Itu tradisi di zaman jahiliyah. Ketika ada anak perempuan lahir, itu akan dibunuh. Baik dengan cara dikubur hidup-hidup, atau gimana caranya pun dibunuh. Kenapa? Karena ya keyakinan akidah mereka anak perempuan ini membawa sial. Ya. Beda dengan di zaman Firaun, bunuh semua anak laki-laki, karena dalam mimpinya Firaun itu akan ada nanti anak laki-laki kelak yang akan menggeser kekuasaannya. Itu beda lagi. Tapi di zaman jahiliyah ketika dulu ke bangsa Arab menganggap seperti itu. Anak perempuan yang dibunuh itu namanya mau'udah. Dan perlakuan pembunuhan dengan mengubur hidup-hidup namanya wa'ad. Nah, sekarang disebut oleh Rasulullah SAW
Mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri itu namanya wa'dul khafi. Sekarang bagaimana para ulama menyikapi hadis ini? Apakah hadis ini berarti mengharamkan hal tersebut atau tidak? Maka para ulama berkata, hal tersebut tidak sampai ke derajat haram, melainkan ke derajat makruh. Rasulullah hanya mengkiaskan seperti pembunuhan hidup-hidup, dan itu memang tidak membunuh. Jadi mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri itu bukan pembunuhan. Kenapa? Karena dalam hadis kapan ada ruh, yaitu setelah 120 hari atau masuk bulan kelima. Maka ketika belum hidup itu bukan aborsi namanya, bukan pembunuhan, bukan. Ya. Tapi penyanyian saja, gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi semacam aborsi juga sebelum 120, di bulan kedua atau di bulan ketiga misalnya ya? Bagaimana? Apakah itu termasuk yang diharamkan? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau sebelum bulan kelima masih boleh, nggak apa-apa, nggak dihukum apa-apa. Ada yang mengatakan tetap dia haram, karena tetap tidak berhak melakukan itu, dan mudah-mudahan ini yang lebih rajih, ya, lebih wallahu a'lam. Kata Syekh Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Bain An-Nawawi, ini yang lebih tepat, yang sahih adalah sebelum bulan keempat atau sebelum bulan kelima pun tetap tidak boleh melakukan aborsi, tawakal saja sudah, gitu. Walaupun orang itu berzina tetap nggak boleh, pembunuhan nggak boleh, ya. Karena kalau misal dihalalkan, ya, mereka yang berzina nanti akan melakukan aborsi sebelum bulan kelima. Itu yang ditakutkan, ya kan. Syuf ini berarti kalau kita perhatikan fase-fasenya dari tetes mani 40 hari, kemudian darah 40 hari lagi, kemudian segumpal daging 40 hari, dan di hari ke 121 atau seterusnya itu sudah mulai ada ruh. Ketika itu dibunuh, maka itu sama dengan membunuh jiwa manusia dan akan dihisab di akhirat sebagai pembunuh. Fara'udzubillah. Lalu bagaimana dengan dokter-dokter yang melakukan ini? Satu, melakukan pembunuhan. Kemudian yang membunuh setelah 120 ya. Kemudian dua, membantu banyak perzinahan. Ya, na'udzubillah. Itu hal berkaitan dengan tadi ya. Ya. Ala kulli hal, itu yang berkaitan dengan fase sebelum kelahiran. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Dan seterusnya kita hidup, kemudian mati, ya, menuju alam barzakh. Di alam barzakh pun manusia itu hidup, tapi hidupnya di alam barzakh yang sebenarnya kematian bagi kita. Tapi hidup di sana. Ya. Ada yang disiksa, ada yang diberi kenikmatan. Kemudian nanti pada waktunya akan dibangkitkan semuanya untuk menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal-amalnya masing-masing. Wallahu a'lam. Ya, itu cukup itu untuk tafsir kali ini. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan, Bapak-bapak atau teman-teman sekalian? Ini khusyuk ya. Khusyuk karena ngantuk atau khusyuk karena apa? Ayo pria musalla, pria muslim. Ada, iya Pak, balik. Tadi ada disinggung bahwa bersumpah dengan nama selain Allah, Iya. sehingga bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, bagaimana halnya dengan seseorang yang membela orang yang jelas-jelas menyelisih ayat Allah? Jadi meskipun dia adalah orang Islam, apakah itu bisa membawa dia keluar dari Islam tanpa dia sadari? Bisa. Ada kitab murtad tanpa sadar ya. Tetapi menghukumi seseorang kafir itu kita butuh penjelasan ulama. Hanya saja masalahnya ulama di negeri ini belum sampai ulama gitu. Jadi apa-apa nggak berani. Jadi takut ditangkap, takut dizalimi gitu. Ya. Kadang-kadang orang berilmu itu bukan membela agama, tapi membela keamanan buat dirinya dulu lah. Yang penting saya aman. Beda dengan ulama zaman dulu, siap berisiko apa-apa siap. Yang penting saya mempertahankan agama dan membela agama saya. Walaupun saya dicela di apa siap. Kita sekarang itu di zaman fitnah yang seperti ini sekarang terjadi.
membela orang kafir yang jelas orang kafir tersebut menghina ayat-ayat Allah Rabb kita. Kecemburuan dari banyak orang, banyak muslim itu hilang, ya, kecuali orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya, diam aja, maksudnya diam aja. Ya biarin aja Al-Quran Al-Ma'idah dilecehkan dan seterusnya. Ini ayat Allah dilecehkan. Ya, kalau misalnya ibu kita lah dilecehkan, atau orang yang menggaji kita lah dilecehkan, marah kita. Padahal itu hanya dunia, gitu kan. Tapi ini ayat Allah yang dalam konteks dibilangnya ini ditipu dengan ayat Allah. Memang ini perlu dilengkapi video yang seperti itu ya. Cuman kita tahu arahannya bahwasanya ini kebencian terhadap kaum muslimin dan ayat-ayat Allah. Dengan semudah itu bilang seperti itu. Sebagian dari muslim enggak ada cemburunya terhadap agama. Sehingga ada terjadi hal ini dah ya enggak woles-woles aja gitu. Ya biasa. Biasa kenapa? Karena memang hatinya enggak hidup untuk Islam, enggak untuk membela agama. Udah biarin aja. Ada juga muslim yang malah membela orang ini gitu kan. Dan menentang orang muslim. Allah. Ingat di zaman dulu ya PKI ada golongan yang menjilat kepada mereka. Ya kan? Dan kita tahu menjilat kepada orang-orang yang menyerang ke ulama dan kaum muslimin. Dan mereka yang menjilat ini justru mereka yang udah ngaji juga. Bersongkok juga seperti kita, sama. Tapi malah menjilat kepada orang-orang yang menyerang muslim. Ini na'udzubillah. Ya takutkan ada kemurtadan tanpa sadar. Sebenarnya kita butuh para ulama yang berani. Bukan sekitar kumpulan ulama ya. Tapi memang sekarang zamannya orang-orang alim itu kebanyakan hanya cari aman. Terserah mau seberapa. Hah? Ya belum tentu juga Pak. Karena memang enggak bisa juga kita bilang munafik. Maksudnya orang ulama ini yang membela ini. Oh iya munafik jelas ya. Munafik. Ini munafik. Dan itulah ciri khas munafik itu. Ciri khas munafik. Di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik itu jarang sekali yang menampakkan kemunafikannya. Karena takut. Ya. Kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain-lain yang jelas kemunafikannya. Yang para sahabat tahu. Tapi sekarang ini kemunafikan dipertontonkan dan dibanggakan dan dibela oleh orang-orang yang gak jauh beda. Ya. Dan bisa saja di diri kita itu ada kemunafikan ketika ngeliat ini. Biasa aja lah, biarin aja. Mana kita cemburunya? Apa karena jarang kita baca Quran mungkin? Allahu musta'an. Itu bisa ada kitab, ada buku terjemahan judulnya Murtad Tanpa Sadar ya. Bisa aja seseorang murtad karena omongannya, lisannya ya keluar dari Islam karena membela kekafiran orang dan membela orang yang menghina Islam. Allah. Sama itu satu golongan. Mereka satu sama lain akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di surat Al-Ahqaf, "Wa idza husyiran nas kanu bi'ibadatihim kafirin." Ketika manusia dikumpulkan, mereka terhadap peribadatan mereka itu saling mengingkari, saling kufur. Jadi yang ini menyembah ini, pas di akhirat baru ketahuan bahwa saya ini batil, udah saya kufur namanya. Kemudian di surah Al-A'raf, antara penjahat ini dengan penjahat itu saling melaknat satu sama lain. Mereka yang pernah membayar, menyewa kejahatan, itu yang disewa itu pas di akhirat akan menuntut pada Allah, "Ya Allah, tambahkan azab buat dia yang membayar saya karena dia ngajak saya." Itu saling melaknat satu. Makanya tidak ada persahabatan, pertemanan, kedekatan yang lebih indah daripada kedekatan dalam ukhuwah Islamiyah karena agama, bukan karena dunia. Karena kalau misalnya kita dekat ya karena agama, karena ana sayang antum lillah, karena antum sayang ana lillah, itu nanti dikumpulkan oleh Allah di surga. Walladzina tabauhum astagfirullah di surat At-Tur. Di surat At-Tur gimana bunyinya? Astagfirullah, ana lupa. Astagfirullah. Di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Coba biar dipastikan, takutnya salah ya. Ini ayat Allah soalnya.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya walladzina amanu, dan orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan yang mengikuti mereka dari anak keturunan mereka, anak-anak cucu mereka, siapapun itu, dengan keimanan. Sufi ini mengikuti karena keimanan. Alhaqna bihim, akan kami pertemukan dengan mereka. Dzurriyyah ini, keturunan ini akan dipertemukan. Dan semua orang yang berbuat jahat, berkonspirasi, wallahi akan dipertemukan nanti. Ya. Sekarang mungkin mereka ketawa. Sekarang kenapa kok orang-orang ini, yang munafik ini, semoga Allah mengurangi orang seperti mereka, bersongkok, berbaju muslim gitu, tapi membela orang kafir. Kenapa mereka kuat? Maksudnya kenapa mereka kok bisanya seberani itu gitu loh? Kenapa mereka merasa aman? Karena dunia ini doang sebenarnya. Udah ini doang sebenarnya. Ada backingan yang membuat mereka kuat. Hati ketika sudah terpaut pada sesuatu, dia akan membela sesuatu itu. Bagaimanapun juga. Bahkan dibela walaupun rusak sesuatu. Tapi kalau hati rusak udah pasti dibela. Ya. Dan itulah mereka. Ketika udah kecantol dengan dunia, enggak yang penting saya bela, yang penting saya membela yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, wallah musta'an. Ini musibah menimpa zaman sekarang. Ya. Orang yang seperti ini masih ada pembelanya. Karena fanatisme dia, dan juga karena mencari dunia dan mencari keridhaan orang-orang yang menghina Islam. Itu pasti semuanya berkonspirasi untuk dunia, dan insya Allah akan hancur. Insya Allah akan hancur. Kalau mereka tidak taubat, akan hancur. Walaupun kita nggak bisa menghancurkan, Allah yang menghancurkan. Insya Allah. Ya, jadi mari kita tanamkan ini kecemburuan, ini ayat Allah Ta'ala. Kalau ibu kita yang dihina, ya wajar kita marah, ya wajar. Tapi ini ayat Allah gitu. Agama Allah, ya. Yang Allah Ta'ala itu merezekikan kita, ibu kita, anak kita, dan seterusnya. Allah, penghinaan terhadap Allah, bayangkan. Ya. Rabbus samawati wal ard, yang mengasihi seluruh makhluk dihina oleh makhluk ini. Ya. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang berhak untuk hancur, dan semoga Allah beri hidayah bagi orang yang memang mencari hidayah. Ya, di antara kita mudah-mudahan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, murtad tanpa sadar itu mungkin bagi kita zahirnya muslim. Tapi ketika dia melakukan atau melafalkan suatu lafal yang itu adalah lafal keluar dari Islam, perhatikan hadis Nabi SAW yang maknanya bahwasanya akan ada kelak seseorang enggak memperhatikan lidahnya, yang kelak gara-gara salah lidah, salah ngomong, Allah lemparkan dia dengan sejauh antara timur dan barat. Berapa jauh itu? Berapa jauh Pak Arsono? Enggak kehitung jauhnya. Hanya karena apa? Lidah. Ini gimana kalau lidahnya itu membela orang yang menghina agama Allah? Enggak tahu. Ya, tapi bukan berarti enggak ada kesempatan untuk taubat. Kita enggak boleh menghukumi neraka, ya, enggak boleh. Kita enggak tahu, itu hak Allah Ta'ala. Kita enggak tahu akhir hayat mereka. Tapi kita berdoa semoga Allah hancurkan orang-orang yang hendak untuk menghancurkan agama kita ini, agama Islam, mensyariat Islam, menghina Al-Quran. Semoga Allah hancurkan orang-orang yang enggak mau taubat itu. Tapi semoga Allah beri hidayah bagi orang yang mencari hidayah. Kita di sini lihat belajar Al-Quran, ta'lim, sekalipun minoritas, sekalipun sedikit, tapi sungguh ini wallahi jauh lebih berharga daripada dunia seisinya, demi Allah. Jauh lebih berharga. Salat antum, salat kita jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Kata Nabi SAW, la mawdi'u sautin khairum minad dunya wa ma fiha. La mawdi'u sautin fil jannah, kata Nabi SAW, khairum minad dunya wa fiha. Apa la mawdi'u saut itu apa? Saut itu adalah cemeti, yaitu lecutan, lecutan yang buat ngelecut kuda atau apa gitu kan. Itu berapa kira-kira? Cuma paling semeter tok gitu kan. Semeteran lah ya. Ini semeter, tempat untuk cemeti semeter. Ditanggalkan di sini semeter gitu. Semeternya surga itu apa? Lebih baik daripada satu dunia dan sak jero-jeroannya gitu. Semua-muanya dunia itu enggak ada apa-apanya daripada 1 meter petak surga ini. Sekarang semeter berapa? 3 juta, 4 juta ya. Semeter bumi ini. Tapi semeter surga, 1 bumi enggak ada apa-apanya.
Ya, semoga Allah memasukkan kita dan keluarga kita ke surga ya. Dan menjaga kita sampai akhir hayat kita. Ya, menjaga kita dari fitnah-fitnah seperti ini. Orang-orang yang seperti ini dan kita lihat mereka berpeci bukan, mereka ngaji bukan. Maksudnya mereka dulu didikan pengajian bukan? Iya. Tapi kenapa mereka bisa begitu? Dari awalnya, wallahu alam, itu disebabkan satu. Ketika mencari ilmu tidak ikhlas. Ya. Maka kalau kita nyari ilmu kalau nggak ikhlas, jadinya kayak gitu tuh. Kalau kita ngafal Quran nggak ikhlas, jadinya juga menyeleneh. Kalau kita hafal hadis nggak ikhlas, jadinya nyeleneh nanti pemikirannya. Allah sesatkan itu. Kenapa? Karena dari awal dia beribadah bukan untuk Rabbul Alamin, tapi untuk cari perhatian. Nauzubillah. Maka semakin sulit dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau Allah kehendak hidayah ya dapat. Ya, nauzubillah. Jadi berhati-hatilah, jangan merasa aman walaupun sudah belajar. Jangan merasa aman. Allahu a'lam. Udah cukup gitu aja ya. Ya, cukup, Allahu musta'an. Semoga bermanfaat buat kita semua insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.